Bismillah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jamaah sekalian, mari kita mulai kajian kita di waktu yang berkah ini dengan bersama baca surat Al-Fatihah. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kemudahannya, keberkahannya dalam segala urusan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan hati dan pikiran kita untuk mudah menerima ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, yang terlilit hutang Allah bantu lunaskan, dan yang memiliki hajat, cita-cita Allah kabulkan doanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadimiyah wa ala hadiyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Yang tekan gitu aja, santai aja. Alhamdulillah, kita kembali bertemu hadir di majelis yang mulia ini untuk belajar bersama tentang makna daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim, mentadabburi dan membaca bersama tafsirnya. Dan terakhir kita surat Al-Lahab, ya, masih ingat surat Al-Lahab? Sebelumnya surat apa? Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Jangan satu orang doang. Surat Al-Ma'un, surat Al-Lahab, sekarang surat Al-Falaq. Tadinya saya pengen membahas langsung Al-Falaq sama An-Nas, karena memang asbabun nuzulnya satu, dua surat ini. Tapi memang meskipun asbabun nuzulnya satu, tapi kan maknanya juga maknanya beda. Artinya saya berpikir kayaknya akan terlalu banyak kalau kita membahas di satu pertemuan. Maka saya cukupkan satu dulu, surat Al-Falaq. Baik, kita baca dulu ya, sebelum kita coba menafsirkan dan mentadabburi maknanya. Kita baca dulu, mengambil keberkahan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ingatkan a'udzu. Tadi kedengarannya masih a'udzu. Mungkin karena ini di Bogor kali ya. Orang Sunda biasa gitu ya. Ijajul jilatil ardu jiljalah itu. Saya sering dengar orang Sunda begitu, termasuk abahnya sendiri begitu, orang Sunda. Jadi kalau baca ijajul jilatil ardu, ijajul jilatil, kayaknya susah. Tapi bisa kalau kita usahakan, insya Allah bisa. Jadi zal itu posisi lidahnya atau mulutnya seperti ini ya. Melet, ujung lidah di bawah gigi atas.
a'udzu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini juga sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tulisannya begini. A'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq qalqalah. Falaq. Qalqalahnya begitu. Qa bunyinya qa huruf qaf. Maka mantulnya juga sesuai dengan karakter daripada hurufnya itu. Jadi qalqalah itu ya tidak seperti yang dilakukan oleh banyak orang awam. Qalqalah itu ke ya. Ada aja apalagi bukan akal tapi aqo karena karakter bunyinya memang begitu. Aqo falaqo. Nah dia sifatnya mantul ya, pantulan yang sifatnya itu alami, tidak dibuat-buat ya. Falaqo, nah itu kan juga. Jadi karena memang karakter bunyinya mantul ya. Falaqo ya, pantulan itu adalah hasil daripada pertemuan makhraj atau pertemuan organ bunyi. Organ bunyi itu aqqa, berarti aqqa itu di sini ya. Ketika bertemu terus lepas, itu qa-nya bunyi ya. Aqqa seperti dan huruf dan juga kan qalqalah ya. Mad. Kalau dan kelihatan karena makhrajnya lidah dengan gigi atas. Mad. Nah bunyi d-nya itu adalah hasil bunyi setelah nempel bisa ad. Nah gitu ya. Nah qaf juga sama, tapi qaf nggak kelihatan karena di dalam dia hati ya. Dia itu kan huruf yang bunyinya dari hal, dari hal tenggorokan ya. Falaqo ya, bunyinya falaqo bukan ke ya, bukan falaq. Falaqo artinya sesuai dengan karakter bunyinya. Qul a'udzu birabbil falaq. 1 2 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Sedikit ditahan. Min ikhfa, ya, ditahan 2 kedudukan, 2 harokat. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Ya, ghasiqin itu qaf, ghasiqin idza waqab ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
ومن شر النفاثات في العقد. Oke, perhatikan di sini ada beberapa tasydid 1, 2, 3. Wa min syarrin. Nah, itu ditahan dikit ya. Apa hukumnya? Non bertasydid apa hukumnya? Guna. Ah, kita lagi masya Allah ya. Biasanya yang belajar tasydid bingung ya. Bapak-bapak mah udah pada sibuk. Baik. Syarrin, ditahan. Syarrin naffasati fil 'uqad. 1, 2, 3. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ha tipis ya. Jangan ha, tapi ha itu 2 huruf yang berbeda dalam bahasa Arab ya. Nanti artinya beda lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ha tipis. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Kadang imam ya, yang saya beberapa kali dengar orang jadi imam karena kan pakai lagu. Nah, akhir sebelum takbir rukuk itu kan biasanya memang lagunya kan nadanya menurun ya, menurun jadi lebih pelan. Itu kadang-kadang hukum tajwidnya ngikuti nadanya, sehingga kalau yang di akhir itu jadi slow motion. Gimana slow motion? Karena nadanya jadi pelan, itu jadi merendah kan karena mau selesai. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kalau juga terlambat, jadi slow motion. Ya, kemarin saya kebetulan jadi makmum sholat subuh. Kemarin dari pagi ya, kemarin kalau saya. Imamnya baca surat Alam Nashrah. Akhirnya kan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Kalau kolahnya delay ya. Farghab. Nah itu nggak betul saudara sekalian ya. Nah, yang kayak gitu tidak tepat. Kokolah itu tadi apa natural. Jadi dia mantul aja, nggak usah ngikutin nada ya. Farghab. Jadi jangan mentang-mentang kemudian nadanya merendah ya, atau menurun menjadi pelan terus jadi slow motion ada delay begitu ya. Farghab. Gaya gitu saya bilang. Nah itu nggak betul ya. Tetap harus biasa ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jangan sampai hukum tajwid kalah sama nada sama lagu. Ya, nada atau lagu ngikutin tajwid. Ya, nggak boleh begitu ya. Nah ini sambil latihan. Jadi jangan supaya nanti tidak ada lagi yang seperti itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita baca, kita coba mentadaburi atau menyelami makna daripada surat pendek ini. Asbabun nuzul, sebab turunnya surat ini apa? Ya. Jadi ada seorang budak, ya, budak dari kalangan Yahudi, itu biasa membantu Rasulullah SAW dalam berbagai macam urusan. Nah ini unik nih, ya. Ini fakta menarik. Jadi ada orang Yahudi, budak, non Muslim berarti kan, di mana? Di Madinah ketika itu. Ya,
setiap hari atau sehari-harinya sering membantu urusan-urusan Rasulullah SAW, urusan pribadi atau urusan negara, wallahu a'lam. Yang jelas di sini disebutkan, ya, kana ghulamun minal yahud yakhdumu Rasulullah SAW. Ada seorang budak, anak muda mungkin, yang sering membantu Rasulullah SAW. Fatabbat ilaihi yahud. Orang Yahudi yang lainnya itu mendatangi dia dan memprovokasi lah, atau nyuruhlah mereka untuk melakukan sesuatu. Apa? Karena dia kan sering mungkin masuk ke rumah Rasulullah karena membantu dan sebagainya. Dia ngurusin urusan Rasulullah layaknya pembantu. Nah, orang-orang Yahudi itu minta untuk diambilkan sisa-sisa rambut Rasulullah SAW. Ya, kalau disir itu kan suka kebawa ya rambut setelah dua helai itu. Nah itu dari sisirnya suruh diambil. Ya, sisir potongan, dimintanya disuruh ambil apa potongan gigi sisirnya itu. Nah, kan suka ada yang putus-putus itu ya. Udah lama itu juga udah rapuh, diputus, dipatahin sisir giginya itu sama beberapa helai rambutnya. Maka itu diberikan kepada mereka, kepada sekelompok orang Yahudi tadi. Lalu orang Yahudi tadi memberikan barang-barang itu kepada seorang penyihir namanya Labid ibn al-Aqsam. Salah seorang Yahudi, dia tukang sihir. Lalu Labid ibn al-Aqsam dalam riwayatnya bersama putri-putrinya yang juga mereka semuanya belajar sihir itu menggunai Rasulullah SAW, menyihir Rasulullah SAW. Jadi mereka melakukan upaya untuk menyihir Nabi Muhammad SAW sehingga beliau merasakan gejalanya. Sayyidah Aisyah dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim itu menceritakan sedikit daripada gejala sihirnya itu. Jadi Rasulullah kerasa berat, pusing, terus kadang-kadang merasa sudah melakukan sesuatu padahal belum, atau sebaliknya belum melakukan sesuatu tapi ngerasanya sudah, gitu ya. Itu gejala-gejalanya yang dirasakan oleh Rasulullah ketika itu. Sampai Rasulullah SAW akhirnya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya diselamatkan atau disembuhkan dari penyakit ini. Dan Rasulullah bertanya, ini sakit apa nih, masalah apa ini? Ya. Sehingga Rasulullah bermimpi, ya, melihat, ya, bisa jadi mimpi langsung atau bisa jadi mimpi atau melihat langsung. Ada dua malaikat bercakap-cakap di samping Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah berdoa kepada Allah minta jawaban, ini kenapa saya ini begini. Allah kirimkan dua malaikat ke Rasulullah SAW, tapi gak jawab langsung, tapi dua orang ini melakukan dialog. Nah, tapi dari dialog itu terjawab masalahnya. Yang satu ini, orang ini kenapa? Dijawab sama malaikat yang satunya, orang ini ada yang mensihir, ada yang tobak, ya, tobak di belakangnya tobak. Ada yang menyihirnya. Siapa yang menyihirnya disebutkan namanya Labid ibn al-Aqsam, orang Yahudi. Terus bendanya apa yang dipakai buat sihirnya, buhulnya itu ditaruh di mana? Disebutkan buhulnya itu ditaruh di salah satu sumur. Nama sumurnya sumur Darwan. Sumur Darwan, sumur di Bani Zuraik. Ya, ada Bani Zuraik, namanya di situ ada sumur. Nah, itu sumurnya udah sumur kuno, sumur jadul. Sehingga kata Sayyidah Aisyah ketika benda itu diambil, Rasulullah nyuruh Ali bin Abi Thalib, Ammar dan yang lainnya untuk nyari buhulnya itu. Ya, begitu ke sana, buhulnya itu disembunyikan di salah satu bawah batunya.
Kata Sayyidah Aisyah, itu air sumurnya udah kayak air rendeman henna. Tahu henna? Ya, henna apa tuh henna? Pacar ya. Nah, pacar yang buat warna-warna itu kan warnanya coklat kan, itu kayak airnya itu udah kayak air rendeman henna, udah kotor banget ya. Udah kotor banget. Nah, buhur itu disimpan di apa namanya itu? Jadi kurma itu sebelum berbunga itu masih kuncup, itu ada tempatnya. Tempat itu lonjong gitu ya. Nah, itu nanti kebuka. Nah, itu di tempat itunya itu ditaruhnya buhurnya itu di situ. Nah, di situ ada apa? Ya ada tadi gigi-gigi sisirnya Rasulullah SAW, beberapa rambutnya, terus ada jarum-jarum di situ ditusukkan. Nah, di buhurnya diikat dengan ikatan-ikatan. Begitu buhur itu diambil, ya, turun ayat surat ini, surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Surat Al-Falaq sama surat An-Nas turun. Rasulullah SAW bacakan surat ini, surat Al-Falaq sama surat An-Nas ke buhur tadi. Buhur tadi ada 11 ikatan di situ. Ada 11 ikatan. Dibacakan surat Al-Falaq sama An-Nas. Surat Al-Falaq 5 ayat, surat An-Nas 6 ayat. Jadi 11. Pas. Jumlah ikatan buhurnya ada 11, jumlah ayatnya ada 11. Dibacakan qul a'udzu birabbil falaq, lepas satu ikatan. Min syarri ma khalaq, lepas kedua, dibaca ketiga, lepas ketiga sampai selesai. Setiap kali lepas ikatan, Rasulullah SAW menjadi lebih ringan. Nah, tambah lepas, tambah ringan, tambah ringan. Begitu semuanya lepas, Rasulullah SAW seperti orang yang habis diikat terus kemudian lepas semua ikatannya. Mungkin kalau kita mulai dulu kan habis diikat mana-mana kan, pegel banget. Karena mana syaitan menyikat dalam hadis ini, seakan-akan orang yang habis diikat terus kemudian lepas itu kan langsung kayak ekspresi kebebasan itu kelihatan banget gitu ya. Nah itu yang pernah dilakukan orang Yahudi kepada Rasulullah SAW, salah satu kejahatannya itu. Nah turun dua surat ini, maka saya tadi sebutkan dua surat ini turunnya bareng ya, turunnya bareng Al-Falaq sama An-Nas. Itu asbabun nuzulnya seperti itu. Nah, oke, mungkin ada yang bertanya di sini tentang Rasulullah SAW bukannya maksum, Ustaz, terjaga. Kalau Rasulullah bisa kena sihir, nah, sehingga fenomena atau riwayat tadi tentang Rasulullah kena sihir itu banyak yang kemudian mungkin sebagian menolak. Oh, nggak mungkin Rasulullah kena sihir. Ini pasti riwayatnya yang bermasalah. Kenapa? Karena Rasulullah kan maksum. Allah sudah berjanji kepada Nabi Muhammad, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah itu akan menjagamu wahai Muhammad dari keburukan manusia. Itu janjinya itu. Sehingga sebagian ulama atau sebagian orang berpendapat kalau kita mengatakan Nabi Muhammad kena sihir, itu menistakan kenabian namanya. Apa? Menistakan kenabian. Karena Nabi itu maksum, nggak mungkin kena sihir. Ya. Dan itu bisa merusak akidah, sehingga orang akan berpikir kalau Nabi itu bisa kena sihir, bisa diguna-guna. Oh, berarti nanti Al-Quran yang disampaikan Nabi bagaimana? Bisa jadi bermasalah. Gimana hadis yang disampaikan Nabi berarti bermasalah? Nah, gimana jawabannya? Nah, maka saya di awal tadi membahasakannya dengan penuh hati-hati. Orang Yahudi berupaya menyihir Nabi. Orang Yahudi berupaya menyihir Nabi Muhammad SAW sehingga beliau merasakan gejalanya, tapi Allah sembuhkan. Karena dalam riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan, apakah sembuhnya kita akan ambil? Kata Rasulullah, nggak perlu.
karena Allah sudah menyembuhkanku. Artinya apa? Sebenarnya Rasulullah itu nggak kena sihir, artinya nggak sampai kena sihir, tapi baru kena gejalanya aja, mukodimahnya saja. Karena orang Yahudi yang menyihir Nabi Muhammad SAW, yang berupaya untuk menyihir Nabi Muhammad itu tentu tujuannya bukan hanya sekedar supaya Nabi Muhammad pusing. Tujuannya apa? Apakah cuma sekedar supaya Nabi Muhammad pikirannya nggak bisa berpikir jernih doang? Apa tujuan utamanya? Bunuh, mematikan Nabi Muhammad SAW, atau setidaknya membuat Nabi Muhammad gila. Tapi berhasil nggak? Nggak berhasil. Nggak berhasil. Artinya mereka baru berupaya dan Nabi Muhammad tidak terkena sihir, artinya tidak sampai terkena sihir, karena mereka tidak mencapai tujuannya dengan sihir tersebut. Nggak sampai Nabi Muhammad terbunuh atau kenapa-napa, enggak. Tapi gejala-gejalanya ditimbulkan. Apa? Kenapa gejala-gejala ditimbulkan? Padahal kalau kita berpikir, Allah mampu nggak melindungi Nabi Muhammad sejak awal sehingga nggak usah sampai pusing dulu, nggak usah sampai ada gejala apa gitu. Mampu nggak? Apa Allah nggak tahu kalau orang Yahudi itu lagi ngeracik atau lagi mantra-mantraan atau lagi bakar-bakar menyan dan sebagainya? Apa Allah nggak tahu sejak awal? Ya nggak mungkin. Allah itu maha tahu, bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan Allah sudah tahu kalau nanti akan ada Yahudi namanya Labid bin Asam akan berupaya mensihir Nabi. Itu Allah sudah tahu. Tapi kenapa diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar ada cerita itu? Orang Yahudi berupaya apa? Berupaya untuk menyihir Nabi. Tentu ada hikmah besar di situ. Hikmahnya apa? Hikmahnya ya asbabun nuzul surat ini, supaya kalian tahu, kita tahu, umat Nabi Muhammad tahu. Nih, Allah turunkan nih 2 surat, ya. 2 surat ini ampuh berhasilnya untuk menangkal segala keburukan. Salah satunya adalah sihir. Yang kedua, justru untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu dilindungi, ya. Sehingga ada skenario dulu. Coba kalau seandainya orang si Labid, ya, Labid itu langsung tadi ngirim sihirnya gitu, langsung ditepis oleh malaikat Jibril misalnya, ya Nabi Muhammad gak kenapa-napa, ya normal aja hidupnya. Terus kita tahu dari mana kalau ada orang yang berupaya menyihir kalau gitu? Kan jadi nggak tahu kita. Kenapa? Ya karena nggak ada gejalanya. Tapi sengaja diizinkan sedikit masuk gejalanya supaya ada cerita, ada orang yang dulu pernah berupaya menyihir Nabi. Nah, tapi Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu nggak sampai tujuan daripada sihir itu. Jadi justru sebenarnya kisah, ya, atau riwayat yang menceritakan upaya orang Yahudi mensihir Nabi itu justru malah menguatkan bahwa Nabi Muhammad itu maksud, ya karena kalau kita nggak tahu, kayak misalkan, ya, orang ini kuat apa enggak? Oh katanya sih kuat, ya. Tapi selama ini belum pernah ada orang yang nyerang dia, berantem sama dia. Terbukti nggak dia kuat apa enggaknya? Ya kan baru omongan doang, belum terbukti. Harus ada tiba-tiba orang datang lompat nyerang dia, ternyata dia bisa mematahkan orang itu dalam 3 langkah misalnya, loh baru keren. Kan itu harus ada buktinya. Nah ini sebenarnya bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu maksud, ya. Ini intisari dari perdebatan antara para ulama, diskusi para ulama terkait Nabi Muhammad itu kena sihir apa enggak. Nah itu intisarinya itu. Baik, qul a'udzu birabbil falaq. Apa artinya qul a'udzu birabbil falaq? Qul, katakanlah a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan penguasa pencipta al-falaq. Ada yang kurang. Qul a'udzu
birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan pencipta atau penguasa yang namanya falak. Apa artinya falak? Ya, kenapa saya tidak artikan falak langsung di sini? Karena sebenarnya ulama berbeda pendapat tentang makna falak. Falak, ya, mayoritas ulama mengatakan falak itu artinya subuh. Maka di terjemahan kita itu langsung, ya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan apa, pencipta fajar atau yang menerbitkan fajar, ya, para penguasa waktu subuh, ya, kira-kira terjemahannya begitu. Nah, ini yang paling kuat, ya. Mayoritas ulama mengatakan falak itu artinya subuh karena ada dalam ayat lain falikul isbah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan cahaya pagi. Falik itu artinya membelah. Falik itu artinya menembus. Falik itu artinya membuyarkan. Kenapa subuh itu disebut falak? Karena subuh itu adalah proses di mana cahaya menembus, membelah kegelapan dan membuyarkan kegelapan. Maka disebut dengan falak. Ya. Falak, qul a'udzu birabbil falak. Pendapat lain ada yang mengatakan falak itu nama daripada penjara di neraka atau nama sumur di neraka. Ada yang mengatakan nama lembah di neraka. Ada yang mengatakan nama pintu di neraka jahanam. Qul a'udzu birabbil falaq, berarti kalau mengikuti tafsir yang lain ini, ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa lembah atau pemilik lembah di neraka jahanam atau pemilik neraka jahanam, penguasa neraka jahanam. Ya. Ulama lain ada yang mengatakan falaq artinya khalaq. Falaq itu artinya makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan pencipta, penguasa, pemilik semua makhluk. Nah, jadi artinya banyak sebenarnya. Nah, kita kembali ke arti yang disampaikan oleh mayoritas para ulama, bahwasanya falak artinya adalah subuh. Aku berlindung kepada Tuhan penguasa pencipta al-falak. Kenapa yang disebut falak? Apa yang disebut falak? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan subuh? Padahal Tuhan itu kan, Allah itu kan Tuhan segalanya. Jadi Rabbil, kalau di Al-Fatihah kan apa? Rabbul Alamin, ya kan? Nanti di surat An-Nas ada apa? Qul a'udzu birabbin nas, ada Malikin nas, Ilahin nas, itu kan? Banyak penyebutan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kata al-falaq. Tuhan penguasa waktu subuh. Tuhan yang menciptakan cahaya. Tuhan yang menembuskan cahaya ke dalam kegelapan, membuyarkan kegelapan. Kenapa? Karena cahaya itu, cahaya setelah kegelapan itu simbol harapan. Sehingga di dalam bahasa Indonesia juga ada istilah habis gelap terbitlah terang. Nah, terang itu kan simbol daripada harapan. Nah, simbol daripada harapan, simbol kemudahan setelah kesempitan, simbol petunjuk setelah kebingungan. Ini jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung seakan-akan berjanji kepada kita, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, hai hambaku, berlindung kepadaku. Apa yang kalian takuti? Kegelapan. Nah, aku yang menciptakan cahaya. Apa yang kalian takuti? Kesempitan, kesulitan, ya, kemudahan. Aku yang menciptakannya. Apalagi kebingungan, kegelapan, aku yang memberikan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq.
Ini sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa yang berlindung kepadanya akan diselamatkan dari apa-apa yang menakutinya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tuh, ya, berlindunglah kalian kepadaku dari apa? Dari hal-hal yang ditakuti oleh manusia. Min syarri ma khalaq, dari keburukan atau kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk memang kadang kelihatan mengerikan. Kita melihat macan, ngeri. Melihat jin, ngeri. Ya, ada yang pernah lihat jin di sini? Hah? Banyak. Nah, lihat pocong, Banyak Pak. demit, gondoruo, gitu ya, ngeri ya? Hah? Iya. Atau ya boro-boro melihat aslinya, nonton filmnya aja udah perem. Tapi anehnya laku ya di Indonesia ini film horor setiap tahun nggak tahu berapa ratus film keluar. Kenapa? Karena banyak yang nonton. Artinya orang tuh suka ditakut-takuti, itu aneh. Suka ditakut-takuti, suka dibohongi. Karena udah pasti bohong itu ya. Pokoknya kalau saya nonton, kadang-kadang iseng saya nonton film horor penasaran. Itu saya ketawa-tawa aja. Pokoknya ngaco banget lah ya. Apa? Ngancoknya malah luar biasa. Ada film itu. Tapi orang senang nonton itu karena nggak tahu tuh di mana tuh letak nikmatnya ini. Nah, kemana tadi? Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri ma khalaq, dari keburukan kejahatan semua makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk memang terkadang terlihat menyeramkan, menakutkan, ya. Tapi tetap kita harus sadar, kita harus yakin, ya, seseram apapun, sebahaya apapun makhluk, tetap dia makhluk. Ada zat yang menguasainya, ada zat yang bisa menundukkannya, ada zat yang tidak bisa dikalahkan kekuatannya, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka min syarri ma khalaq, Allah secara umum menyampaikan dari kejahatan semua makhluk. Nah, ini ungkapan perlindungan secara umum. Setelah itu dirinci. Jadi Allah menyebutkan yang umumnya dulu, habis itu disebutkan rinciannya. Hal-hal yang lebih khusus. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan atau keburukan malam apabila dia telah gelap. Apabila dia telah masuk ke dalam waktu di mana suasananya tambah gelap. Kenapa? Karena di waktu malam yang gelap itulah banyak terjadi keburukan, kejahatan. Ya, manusia-manusia jahat menjadikan gelapnya malam itu sebagai pelindung bagi mereka, sebagai penutup kejahatan-kejahatan mereka. Rampok, nyuri, begal, kapan rata-rata terjadi? Malam. Ya, meskipun siang ada, tapi rata-rata kebanyakan malam. Ya. Orang bermaksiat pun kebanyakan malam. Maka adanya night club, enggak ada kebalikannya, day club juga ada ya. Adanya night club. Orang bermaksiat dugem itu malam. Jadi keburukan ini tidak hanya keburukan yang sifatnya membahayakan secara fisik, tapi juga keburukan yang membahayakan semuanya, baik itu membahayakan iman, agama kita. Karena malam adalah tempat banyak keburukan itu terjadi. Min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, itu umum tuh. Yang terjadi di malam hari apa? Ya macam-macam. Banyak. Disebutkan lagi yang kedua yang lebih khusus. Apa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan perempuan-perempuan atau penyihir-penyihir wanita yang meniup pada buhul-buhul. Ini terjemahan atau terjemahan dari tafsirnya di Kemenak biasanya atau di musaf-musaf yang tersebar. Oke.
Nah, sebelumnya tadi lewat ya. Jadi ghasik itu juga sebenarnya ulama tidak sepakat maknanya apa. Karena dalam riwayat lain ghasik itu artinya bulan. Ghasik itu bulan ketika sudah terang ya. Idza waqab, ketika bulan itu tertutup cahayanya, gerhana. Artinya karena Rasulullah pernah, Sayyidah Aisyah dalam riwayat pernah mendengar Rasulullah SAW ketika melihat bulan, wahai Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari ghasikin idza waqab. Kata Rasulullah, ini adalah ghasikin idza waqab. Ketika itu menunjuk ke bulan. Jika sebagian ulama mengatakan ghasikin idza waqab artinya bulan ketika gelap atau ketika terjadi gerhana. Nah, tapi mayoritas ulama mengatakan ghasik itu malam. Karena di ayat lain juga ada aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Nah, ila ghasaqil laili itu artinya apa? Sampai gelap malam. Berarti ghasik itu artinya apa? Malam ya. Nah, sampai malam. Oke, wa min syarri nafasati fil uqad, dari kejahatan para penyihir wanita yang meniup pada buhul-buhul. Abu Ubaidah mengatakan yang dimaksud penyihir wanita di sini adalah putri-putri Labid bin Aqsam al-Yahudi tadi. Nah, ini kalau merujuk ke asbabun nuzulnya. Nah, jadi asbabun nuzulnya itu konteksnya adalah yang penyihir itu perempuan-perempuan. Nah, kenapa disebutkan di sini wanita-wanita penyihir? Kenapa disebutnya wanita-wanita penyihir? Nah, sebagian ulama lain tidak mengartikan itu wanita-wanita penyihir ya, karena sebenarnya penyihir itu gak cuma wanita. Penyihir itu gak cuma wanita. Nafasat ini disebutkan nufus, jiwa-jiwa yang buruk, jiwa-jiwa yang jahat ya. Jiwa-jiwa yang jahat. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu, berlindung dari seluruh jiwa-jiwa yang jahat, yang dendam, yang iri, yang dengki ya. Nah jadi di sini terkait apa? Tapi kebanyakan mayoritas mengatakan sehingga di terjemahan kita penyihir wanita yang meniup pada buhul-buhul. Ada yang memaknai sihir ini sihir yang hakikat, ya hakiki, ya sihir beneran ya. Ada yang memaknai sihir ini ya sihir wanita dalam arti karena wanita itu punya pesona. Wanita itu apa? Punya pesona. Sehingga gangguan atau cobaan laki-laki itu kan katanya ada 3. Ada 3 pada berapa itu? 3 ya? Apa? Harta, tahta, wanita. Karena wanita itu punya sihir. Dalam arti sihir itu bukan sihir beneran, tapi bisa merubah sikap orang, bisa mengontrol perasaan laki-laki. Orang segagah-gagahnya laki-laki kena cinta perempuan lemas. Iya, lemas. Dan sudah banyak ceritanya orang-orang besar dulu ternyata jatuhnya di mana? Sama perempuan. Nah, ada yang memaknai itu. Jadi bukan berarti sihir ini nggak mesti diartikan sihir benar-benar penyihir. Ada yang memaknai itu. Maksudnya wanita-wanita yang dapat apa? Yang dapat ya yang menggoda dan sebagainya. Itu banyak lah ceritanya, nggak bisa diceritakan satu-satu, banyak ya. Oke, tapi setidaknya ini kita berbicara tentang sihir, sehingga saya perlu menyampaikan bahwasanya ulama ahli sunnah wal jamaah itu mengatakan bahwa sihir itu fakta ya. Sihir itu bukan sesuatu yang tahayul, yang nggak ada hakikatnya, nggak ada maknanya. Sihir itu nyata, fakta. Kenapa? Nah, ini yang ulama yang menyampaikan. Kalau ulama yang menyampaikan itu dalilnya mesti ada dari Al-Quran dan dari hadis. Kenapa? Karena di Al-Quran disebutkan ada sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Bahwasanya setan-setan itu mengajari orang-orang sihir. Berarti Al-Quran menetapkan adanya sihir. Dan banyak yang beberapa ayat lain yang menyebutkan itu ada banyak ya, termasuk
dalam kisahnya Nabi Musa dan sebagainya, itu kan disebutkan di sini saharu a'yunan nas, mereka mensihir mata-mata orang. Yukhayyalu min sirhim anna tas'a, Nabi Musa ketika dilemparkan tali-tali, tongkat-tongkat, kata Allah Subhanahu wa taala, yukhayyalu ilaihi min sirhim anna tas'a, dihayalkan, dihalusinasikan ke dalam pandangan Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat atau tali-tali yang dilemparkan itu seakan-akan berubah menjadi ular. Nah, sehingga para ulama mengatakan, satu, bahwasanya sihir itu fakta, ada faktanya, ada hakikatnya. Nah, tapi juga para ulama membahas tentang cara kerja atau cara kerja, ya apa namanya itu, dampak daripada sihir itu apa, efek sihir itu apa, atau cara kerja sihir itu apa. Sihir itu apakah bisa merubah sesuatu, hakikat sesuatu, dari A menjadi B, dari tongkat menjadi ular, dari tali menjadi ular, atau sebaliknya, bisa nggak? Kata para ulama nggak bisa. Sihir itu tidak bisa merubah hakikat. Sihir itu hanya membolak-balikan pandangan saja. Maka di ayatnya tadi, ya, apa tadi? Yukhayyalu ilaihi, yukhayyal, dihayalkan, dibuat ada hayalan di pandangan Nabi Musa, seakan-akan tongkat sama tali itu ular, tapi hakikatnya nggak berubah. Dia tetap tongkat, dia tetap tali. Maka ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya lalu jadi ular, itu bukan sihir, itu mukjizat, kekuatan Allah. Tongkat itu benar-benar ular, sehingga tukang sihirnya, ini sih beneran ular. Nah, karena mereka punya ilmunya, tahu ini bukan sihir. Kalau sihir itu cuma mata kita aja yang melihat. Nah, mereka kan memang, ya bisa dikatakan bosnya gitu, ya tahu pawangnya. Kalau sihir mereka akan paham ini sihir. Kalau ternyata ini mau ular beneran, wah berarti beda nih. Ini benar-benar Nabi. Akhirnya mereka setelah itu kan masuk Islam. Amanna bima birabbi Musa wa Harun, kan beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Aduh. Jadi sihir itu ada, tapi satu tadi, sihir itu tidak bisa merubah hakikat. Apakah sihir bisa melukai? Bisa. Sihir bisa melukai. Bagaimana cara kerjanya? Hakikatnya seperti apa? Wallahu a'lam, karena tidak terlihat. Tapi apakah tidak semua hal yang tidak terlihat itu kemudian kita vonis enggak? Pertanyaan saya, apakah semua yang tidak terlihat itu kemudian divonis tidak ada hakikatnya? Enggak kan? Virus kelihatan nggak virus? Nggak kelihatan. Saya nggak tahu kalau pakai Microsoft itu kelihatan nggak virus? Ada ahlinya nggak di sini? Orang biologi atau apa gitu, nggak ada ya. Nah, tapi virus itu kan nggak kelihatan. Tapi para ahli mengatakan ada virus itu, artinya ada hakikatnya. Ya begitu juga sihir. Sihir itu seperti virus, seperti bakteri yang bisa dikirim, ya. Tapi cara kirimnya, mekanisme kirimnya, nah dia punya sistem sendiri. Ada sistem sendiri yang bisa dipelajari, ya, yang bisa yang bisa dipelajari atau dikembangkan dan sebagainya oleh orang-orang yang menekuninya. Jadi sehingga apa? Sehingga di Al-Quran apa tadi? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Setan-setan itu yang kafir, yang mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi sihir itu diajarkan, artinya bisa dipelajari. Sehingga orang punya kekuatan, kekuatan yang berbeda dari kekuatan normal manusia. Gitu ya. Nah, jadi sihir itu ada faktanya, ada bedanya. Tapi kita nggak boleh belajar sihir, ya. Orang yang belajar sihir itu syirik. Meskipun ada ulama yang membolehkan belajarnya, ya, belajarnya boleh katanya. Tapi kalau mengamalkannya sudah pasti syirik, haram, nggak boleh. Ya, dalilnya tadi itu, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nggak kafir,
Karena dulu orang Bani Israel bilangnya gitu. Itu tuh sihir-sihir ini yang ngajarin Nabi Sulaiman. Fitnah itu Nabi Sulaiman gak pernah ngajarin. Yang ngajarin siapa? Setan-setan, kata walakin nasyayatina kafaru. Setan-setan itu yang ngajarin sihir. Divonis oleh Al-Quran kafaru. Jadi orang-orang yang menggunakan sihir itu kafir. Ya, kafaru, maka dosa besar sihir. Ya, jangan dekat-dekat. Ya, jangan juga belajar. Sebagai ulama yang membolehkan belajar sihir itu bukan untuk sembarang orang, untuk ulama yang ngerti supaya paham aja. Seperti polisi belajar kriminologi. Emang tujuannya buat apa? Orang belajar kriminologi, belajar tentang kriminal. Apakah tujuannya untuk menggunakannya supaya jadi kriminal, supaya jadi penjahat? Kan tujuannya apa? Justru untuk menangkalnya. Maka kalau orang yang spesial, orang yang khusus ahli gitu ya, katakanlah ulama, punya ilmu kuat, punya dasar kuat, dia punya kepentingan untuk mempelajari hakikat sihir supaya apa? Bukan untuk mengamalkan, tapi untuk mempelajari. Tapi orang-orang awam kayak kita ya janganlah, nanti tergoda. Nanti tahu caranya bikin orang kesemsem, nyobain nanti tergoda, jangan, dosa, bahaya, syirik. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan kedengkian, orang-orang yang dengki ketika ia mengamalkan kedengkiannya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dengki itu apa? Atau hasad itu apa? Hasad itu kata para ulama tamanni zawali nikmatil mahsud. Mengharap agar nikmat orang yang dihasadi itu hilang. Ya, orang dapat nikmat, dia senang, dia bahagia, kita marah, kita benci, kita gak suka, kita berharap nikmat itu hilang dari dia. Itu namanya hasad. Dalam bahasa Indonesianya apa? Iri. Ada juga yang mengatakan syirik. Syirik banget sih. Syirik itu bukan ini apa? Artinya iri ya, bukan syirik menyekutukan Allah. Baik, jadi itu makna daripada hasri dan hasad. Nah, saking bahayanya orang yang hasad ini, Allah minta kita berlindung kepada dia. Jadi Allah mau nyuruh kita berlindung pertama yang umum, min syarri ma khalaq. Habis itu turun ke bahaya yang berikutnya, masih luas bahayanya. Apa? Min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan yang dilakukan di malam. Itu kan lebih luas, banyak macamnya. Keburukan kejahatan yang terjadi malam hari. Habis itu turun lagi ke keburukan yang lebih sempit lagi. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dari kejahatan para penyihir wanita, atau tadi maknanya sudah kita sebutkan. Nah, baru turun ke bawah lagi, lebih sempit lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang dengki, orang yang hasad ketika dia mengamalkan kedengkiannya. Hasad itu kan awalnya perasaan doang. Ya, apa? Perasaan doang. Kita lihat orang senang, kita nggak suka, hasad. Jadi ada hasad, ada ghil, ada hiqad. Ada hiqad. Ini ulama membahas perbedaan tiga makna ini. Hasad itu ada orang nikmat, dapat keuntungan, kebahagiaan, kita pengen nikmatnya hilang dari dia, dan nikmatnya pindah ke kita. Apa namanya? Hasad. Ya, orang naik jabatan, teman kita hasad sama dia. Kita pengen jabatan dia atau jabatan dia copot, terus jabatannya dikasih ke kita. Namanya hasad. Ada namanya hiqad, tapi diartikan dalam bahasa dengki juga ya. Tapi dalam bahasa lebih detail. Hiqad itu orang yang nggak senang ya dengan nikmat yang didapat oleh kawannya, oleh temannya, sehingga dia pengen nikmat itu hilang meskipun dia nggak dapat. Ya. Kata dia yang penting dia nggak bahagia, meskipun kebahagiaan itu nggak pindah ke saya. Yang penting dia nggak dapat nikmat meskipun nikmat itu nggak pindah ke saya. Itu namanya hiqad. Ada namanya ghil, pakai zain. Ghil itu perasaan orang itu belum dapat nikmat, tapi kita yang dapat nikmat misalkan. Nah,
saya sukses, berhasil, jadi kaya. Teman seperjuangan kita atau teman SD, teman apa, belum berhasil. Begitu dia berupaya mau berhasil, justru kita nggak senang. Kita nggak pengen dia mendapatkan nikmat seperti kita mendapatkan nikmat. Itu namanya ghil. Tapi semua itu 3 jenis perasaan ini, ya, dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa? Iri atau dengki. Iri dengki lah, kira-kira gitu ya. Nah itu bahaya sekali. Orang yang hasad itu bahaya. Sehingga ada ungkapan dari Sultan Ulama kalau tidak salah, Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan, kalau Allah itu pengen menghukum seseorang atau satu kaum, ya, dengan hukuman yang berat, itu Allah akan buat dia dikuasai oleh orang yang menghasadinya. Karena apa? Orang yang hasad itu tujuannya cuma satu. Yang penting kita sengsara, itu tujuan mereka itu. Kalau ada orang gak hasad, tapi dia apa? Dia cuma pengen mendapatkan sesuatu apa yang seperti yang kita dapat. Begitu dia sudah dapat, udah ya kita ditinggalkan sama dia, biarin. Ya, itu kan namanya kompetitor. Nah, kompetitor kan gitu ya. Kita berhasil, dia juga berhasil. Ya sama-sama berhasil ya, nggak apa-apa, bagus. Nah, itu kompetitor itu. Tapi kalau orang yang hasad, nggak cukup dia mendapatkan nikmat yang juga sama dengan nikmat kita, atau mungkin dia sudah mendapatkan yang lebih, dia nggak cukup itu. Dia pengen saudaranya, dia pengen temennya hancur sehancur-hancurnya. Itu namanya hasad. Nah, maka saking bahayanya hasad itu sampai Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kita untuk apa? Untuk berlindung kepada orang-orang yang kepada Allah daripada kejahatan orang-orang yang hasad. Nah ini tadi definisi hasad, taman bizawal ni'matil mahsud, yaitu mengharapkan hilangnya nikmat orang yang dihasadi, meskipun ya orang yang hasad itu tidak mendapatkan nikmat yang serupa. Hasad adalah dosa pertama di langit dan di bumi. Dosa pertama di langit dan di bumi. Bahkan ada mengatakan ada 3 dosa pangkalnya dosa. Salah satunya hasad. Kenapa? Ya, hasad adalah dosa pertama di langit. Siapa yang melakukannya? Iblis. Hasad kepada Adam. Adam diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diajarin dia ilmu langsung oleh Allah yang ngajarin. Yang niup rohnya juga langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Malaikat penduduk langit disuruh sujud. Wah, iblis dongkol. Wah, saya kan lebih lama ibadah. Bahkan dikatakan iblis itu dulunya sebelum namanya iblis, namanya Azazil. Dalam riwayat-riwayat ya, di tafsir-tafsir itu iblis itu namanya apa? Azazil katanya. Dia ketika masih Azazil, apa namanya Azazil, dia itu orang yang bukan orang, ya makhluk yang ibadahnya luar biasa. Bahkan katanya tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi melainkan dia udah pernah sujud di situ. Saking kerennya ibadahnya makhluk satu ini. Maka dia nggak terima tuh kan. Kok saya malah disuruh sujud ke Adam? Dia baru diciptain, saya udah ibadah lama-lama. Apa namanya itu? Hasad. Ya. Dia tidak menyadari bukan masalah sujud kepada siapanya, tapi siapa yang memerintahkannya. Kan gitu seharusnya. Siapa yang memerintah? Allah. Kita ini selama ini ibadah untuk siapa? Kan untuk Allah. Maka kita sujud bukan untuk Adam sebenarnya. Ya, malaikat-malaikat sujud bukan untuk Adam, tapi sujud untuk Allah. Cuma Allah memerintahkan kamu sujudnya ngadep ke Adam. Maka kata para ulama, sujud di situ bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Apa? Sujud penghormatan. Dari situ kita paham, tidak semua sujud itu berarti ibadah, tapi sujud itu juga penghormatan. Meskipun dalam syariat Nabi Muhammad, sujud kepada makhluk nggak boleh. Dalam syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi kita, sujud kepada manusia tidak boleh, haram. Tapi kalau ada yang sujud, bukan berarti dia ibadah sama orang itu. Kenapa? Tahu cerita Nabi Yusuf?
Nabi Yusuf. Ceritanya gimana? Ada proses sujud gak di situ di cerita Nabi Yusuf itu? Ada. Ya. Bapaknya, ibunya, kakak-kakak adiknya, kakak-kakaknya itu kan sujud ke Nabi siapa? Ke Nabi Yusuf. Haram apa enggak? Ya, ya kalau haram nggak mungkin Nabi melakukan dong. Lalu kan Nabi, ya, Nabi Yusuf Nabi, Nabi Yakub bapaknya Nabi Yusuf Nabi. Nah, cuma memang syariatnya kan beda. Syariat Nabi terdahulu dengan syariat Muhammad beda. Mungkin di syariat Nabi terdahulu sujud kepada makhluk itu dibolehkan sebagai bentuk penghormatan saja. Tapi di syariat Nabi Muhammad sujud itu tidak boleh kepada makhluk. Jadi sebenarnya hukum sujud kepada makhluk itu bukan hukum akidah sebenarnya, hukum fikih. Jadi pembahasannya boleh apa tidak boleh, haram apa halal. Nah, secara zahir begitu ya. Tapi kalau udah jelas-jelas dia menyembah, sujud seperti menyembah, ya sudah begitu masuknya ranah akidah. Artinya dia keluar daripada Islam, artinya kafir. Baik. Hasad adalah kekufuran. Nah, ini perlu kita pahami. Wa qala ba'dhum al-hasidu jahidun bi annahu la yarda bi qada'il wahid. Orang yang iri, yang hasid itu sebenarnya adalah orang yang kafir. Jahid itu kufur artinya, mengingkari. Kenapa? Li'annahu la yarda bi qada'il wahid, karena dia tidak rela, tidak senang dengan ketetapan Allah yang Maha Tunggal. Jadi kalau kita nggak senang dengan saudara kita yang dapat nikmat, ya, pertanyaannya sebenarnya yang kita protes itu siapa? Siapa yang ngasih orang itu nikmat? Allah. Siapa yang ngasih orang itu rezeki? Allah. Berarti kita protes sama ketetapan Allah. Maka al-hasidu jahid, kata para ulama. Orang yang hasad itu sejatinya orang yang mengingkari ketetapan Allah. Maka hasad itu dosa yang besar. Itu termasuk dosa-dosa hasad itu, ya. Maka bahaya, ya. Jadi sebenarnya itu, ya, karena banyak ayatnya mengatakan, salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami yang bagi kepada makhluk-makhluk itu rezeki di dunia. Ya, yang menjadikan orang ini beberapa rezekinya dapat rumah mewah atau apa, itu Allah yang ngasih. Kalau kita iri, kita marah, kita dengki, berarti sebenarnya kita mengingkari apa yang sudah Allah tetapkan. Ya. Fi ba'dil kutub al-hasid at-turimati. Dalam kitab-kitab umat terdahulu, ya, ada riwayat nih dalam kitab Risalah Qusyariyah. Jadi ada di kitab mungkin di Taurat atau di Injil atau di Zabur, wallahu alam, ada ungkapan al-hasidu adu nikmati. Orang yang hasid itu adalah musuh nikmatku. Orang yang hasid itu musuh nikmatku. Nah, makanya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi, Rasulullah mewanti-wanti kita dari hasad. Iyyakum wal hasad, hati-hati dari hasad. Fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Karena hasad itu bisa menghanguskan pahala-pahala kebaikan seperti api menghanguskan kayu bakar. Nah, jadi rugi besar orang yang hasad. Pertama apa? Dosa. Yang kedua pahala-pahalanya hangus. Ya. Udah gitu dia sengsara. Aneh orangnya. Orang yang hasad itu apa? Aneh. Ya. Dia udah sampai ibadah hangus pahalanya. Orang lain senang kok dia malah susah. Jadi sebenarnya orang yang hasad itu orang yang menyiksa dirinya sendiri sebenarnya. Udah dirinya tersiksa, pikiran tersiksa, ya, pikiran terkuras, tersiksa, dia menderita. Ada di pikiran kan ke kesehatan. Kata dokter kan begitu ya. Kebanyakan penyakit itu dari mana? Dari pikiran. Akhirnya apa? Karena mikirin hasad tadi, habis dia kesehatannya sakit, pahala hangus, kesehatan habis, apalagi yang dapat? Nggak dapat apa-apa.
Maka kan kata Umar bin Abdul Aziz, aku tidak pernah melihat orang zalim yang lebih terzolimi daripada orang yang hasad. Dia itu zalim karena membenci orang lain, tapi dia sendiri lebih terzolimi sebenarnya dengan cara dia menzalimi orang lain tersebut. Aku nggak pernah melihat orang yang lebih sengsara, lebih terzolimi daripada orang yang hasad. Pada pahalanya habis, ya, dia capek siang malam mikir orang lain, kesehatannya habis itu nanti masuk nauzubillah masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka kita berlindung, tidak hanya berlindung daripada kejahatan orang hasad, tapi kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang yang hasad. Ya Allah, bersihkanlah hati kita dari iri dengki, kemunafikan, dan dari cinta kepada hal-hal selain cinta ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, singkat ya, nggak tahu singkat apa enggak ya, tentang tafsir atau tadabbur daripada surat Al-Falaq. Silakan jika ada sesuatu yang ingin diperjelas, ditanyakan, atau ada masukan tambahan dari jemaah sekalian, dari ustaz-ustazah, ahli masalah. Fadhal. Gak ada ya? Oh ada. Silakan. Ya, kalau tadi diterangkan tentang sihir ya Ustadz ya. Kalau di kita kan mengenalnya dengan santet ya Ustadz. Iya. Nah itu sama, terus apakah yang tadi Rasulullah bacakan juga sama, bisa untuk menangkis hal tersebut Ustadz? Oh iya. Alhamdulillah. Baik. Jadi menurut hemat saya santet itu termasuk daripada salah satu sihir. Karena medianya juga kurang lebih sama, jarum, pukul, biasanya begitu yang saya tahu. Medianya sama, mirip-mirip, atau mungkin sudah ada inovasi, ya Allah alam ya. Kan itu kan berkembang juga, sesuatu yang bisa dipelajari itu kan berarti bisa dikembangkan. Nah itu menurut saya itu bagian daripada sihir. Adapun perlindungannya sama. Rasulullah SAW itu disebutkan dalam hadis itu, sebelum turun ayat itu Rasulullah berlindung dengan berbagai macam kalimat thayyibah. Tapi setelah turun dua surat ini, Al-Falaq sama An-Nas, yang disebut dengan Al-Mu'awwidhataini, itu Rasulullah cukup berlindung dengan dua surat itu. Salah satu amalannya yang harus kita amalkan, ya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terlewat. Sebelum kita tidur, kita baca, ya, ada baca dua surat ini. Dalam riwayat lain 3 surat sama qul. Jadi qul sunah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, salah satu zikir atau wirid yang kita amalkan setiap sebelum tidur, dan itu dilakukan Rasulullah SAW, terutama ketika lagi sakit, dibaca Al-Falaq. Tangan di tangan, ya, Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sampai qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan. Nah, tiupkan, ya. Usap seluruh badan yang bisa kita usap 3 kali. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah SAW 3 kali. Jadi qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan, ya, gitu ya. Nah, itu namanya nafas, ya, niup kayak ngeludah tapi nggak diludahnya, cuma ya angin dikit sama ya agak sedikit ada lembab-lembabnya dikit lah, gitu ya. Nah, usapkan, ya, dari seluruh badan yang kita mampu, usapkan 3 kali. Itu dilakukan Rasulullah setiap mau tidur, ya. Itu menjaga itu sebagai upaya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah melindungi, nggak ada yang bisa ngapa-ngapain kita. Ya. Rasulullah itu juga, Allah itu cuma nakut-nakutin kita aja dalam surat Al-Falaq itu. Supaya apa? Supaya kita mendekat sama Allah. Itu baiknya Allah itu. Ya. Jadi Allah itu nakut-nakutin, hati-hati. Malam itu banyak kejahatan. Hati-hati itu ada tukang sihir.
hati-hati ada orang-orang hasad. Padahal Allah itu sangat mampu untuk menghilangkan itu semua. Tapi fenomena-fenomena itu diadakan atau Allah izinkan untuk ada sebenarnya sebagai sebuah sarana supaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nakut-nakuti, jadi kita dekat sama Allah. Nah, jadi sehebat apapun kejahatan itu, sekuat apapun makhluk itu, tetap di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada apa-apanya. Nah, maka kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, ini tekniknya. Dalam banyak ayat juga Allah mengajarkan, memerintahkan kita untuk berlindung dari setan, ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim fasta'id billah. Itu perintah, ya. Apabila kamu merasa ada gangguan setan, maka minta perlindungan kepada Allah. Nah, ini konkretnya gimana kita minta perlindungannya, ya dengan baca dua surat ini. Pokoknya kapanpun kita baca kalau mau jadi wirid kita, ya, yang kita baca setiap sholat juga boleh, sangat bagus ya. Kita baca terus, ya, insya Allah nggak ada ruginya kita baca Al-Quran. Wallahu a'lam. Masih ada? Gimana Pak? Silakan. Ustaz mau tanya, kalau penyakit ain apakah setara dengan penyakit hasad? Kalau tidak, seberapa dampaknya? Baik. Ain itu di hadis juga disebutkan ada, ya. Ada sedikit perbedaan antara hasad dengan ain. Kalau hasad, ya, kemudian sihir, ya, kemudian bisa berubah, memberikan dampak negatif kepada orang yang dihasadi. Kalau ain itu harus muayyanah, artinya orang yang jadi ain itu sejenis penyakit, ya, penyakit yang non medis harus dikatakan gitu, dan itu realita nyata. Dalam sebuah hadis diceritakan begitu, hadis-hadis tentang ain juga hadis-hadis sahih. Ain, dalam bahkan Rasulullah mengatakan sesungguhnya ain itu adalah hak, ya. Jadi ada seorang sahabat Nabi, saya lupa namanya, ya. Ketika itu sahabat Nabi ini lagi safar atau lagi safar, kemudian ketemu telaga itu mau wudhu. Ada sahabat Nabi yang ganteng, ya, kulitnya itu putih mulus, ya. Jadi begitu wudhu itu kelihatan mulus putih, gitu, ya. Terus dia memuji bagusnya kulitnya itu. Aku nggak pernah melihat kulit sebagus ini, gitu, ya, kira-kira gitu, ya. Tapi tanpa ada zikir di situ, ya, tanpa ada zikir, tanpa mengucap subhanallah atau masya Allah atau la haula wa quwwata illa billah, tanpa ada zikir, maka seketika itu tiba-tiba orang yang tadi tumbang, nggak sadarkan diri, terus dibawa ke Rasulullah SAW. Ini kenapa, kata Rasulullah? Siapa yang kenapa ini? Nggak kenapa-napa ya Rasulullah, tapi sebelumnya si ngomong begitu. Kata Rasulullah, seharusnya kalau ada orang pengen memuji itu dibarengi dengan zikir, ada ungkapan Allahnya, ada ungkapan masya Allah, subhanallah. Hadisnya seperti itu. Nah, kemudian diobati sama Rasulullah SAW, sembuh orang tadi. Nah, intinya jadi ain itu hak. Nah, cuma bedanya ain sama hasad, kalau ain itu harus langsung muayyanah. Si pelaku ainnya itu melihat langsung. Maka kita ketika kita melihat sesuatu yang bagus, ya, kita ucapkan apa? Masya Allah, la haula wa quwwata illa billah, subhanallah, agar tidak kita menjadi penyebab orang lain tersakiti atau kena aib, atau kita sendiri jadi terhindar dari hal-hal itu. Ya, itu. Memang ini masih jarang dibahas, ya. Saya sendiri tidak terlalu menguasai masalah itu. Saya masih proses mikir akhir ini gimana cara kerjanya. Tapi sementara yang saya dapat itu, Allah a'lam. Oke, aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman
إذا رددت آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.